Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back again with Erin. Semoga dengan bertemunya dengan Miss Erin kali ini nggak ada yang bosan ya. Oke, jadi welcome to my house. Ini adalah rumah saya. Sekarang saya help me please, I'm under the water. Help me, hello please help me, I'm under the water. Itu pokoknya ini peliharaan saya, kayak Desi Siput. Ini adalah temen bestie saya satu kamar namanya Las SpongeBob. Ini adalah dekorasi rumah saya. Jadi ini adalah rumahnya Miss Erin. Welcome. Oke, jadi kita langsung aja. Hari ini kita akan bahas diskusi mengenai kisi-kisi buat kalian kelas 11 ekonomi dan sosum hari Rabu. Sedangkan yang hari Seninnya adalah anak-anak IPA. Kita akan bahas. But before that, I would like to share the screen first. Hmm, Oke. Jadi ini adalah kisi-kisi kalian yang akan kalian kerjakan besok nantinya. Semoga video ini diklik dan dibaca dan didengarkan oleh semua anak-anak, karena ini penting banget, ini akan berpengaruh pada nilai kalian. Just a reminder for you guys, untuk alokasi waktunya nanti akan berjumlah 120 menit alias 2 jam pelajaran. Tapi saya gak mau kalian semuanya tuh leha-leha ya untuk mengerjakan bahasa Inggris ini. Jangan dianggap bahasa Inggris tuh sabar gurunya, terus habis itu mudah gitu. No. We'll take this as a serious thing guys. Jadi kamu harus benar serius mengerjakannya. Saya mau tahu 120 menit itu lama, tapi kalau kamu salah tuh rugi besar. 40 soal terdiri dari 10 soal pilihan ganda, 10 soal benar salah, dan juga 10 soal pilihan ganda kompleks. Ada 10 yang 3. Ada yang 5 juga, yaitu matching, menjodohkan, dan juga essay yang uraian. Penyusun soalnya originalnya dari Miss Erin, oke? I am the one who's actually making all of this question and also the answer. Oke, untuk babnya sendiri ada dua. Babnya adalah narrative text yang pertama. Yang kedua adalah exposition text. Ingat-ingat ya, kayak basic-basicnya harus paham. Basicnya apa aja? Kayak definitionnya, purpose-nya, strukturnya, dan juga language feature yang digunakan di dalam teks-teks ini. Kamu tuh harus sudah paham. Understand? Teksnya sendiri ini saya spill dikit nih, ada gambarnya nih dari rekan saya yang di pantai tuh, kan dia sedang jadi artis gitu intinya. Nah, itu saya gunakan dari salah satu episode SpongeBob yang saya modifikasi menjadi sebuah teks naratif yang cukup singkat dan juga cukup memuaskan. Menurut saya juga cukup bagus karena episodenya itu sangat memorable banget gitu loh. Tuh, lihat. Yang jelas judulnya ini adalah Ripped Pants, bukan Ripped Pants ya nak. Bacanya ini adalah Ripped Pants. So long repeat after me. Repeat after you. Ripped pants, bukan ripped pants. Ininya dalam cerita tersebut, Sandy yang tupai itu sama SpongeBob lagi main ke pantai. Terus mereka bertemu dengan Larry. Nah, Larry ini bisa mencari perhatian si Sandy dan SpongeBob ini semakin cemburu gitu dengan keadaannya Larry tadi. Dia berusaha mencari cara apapun agar membuat Sandy itu menjadi fokusnya perhatian kepada SpongeBob, jealous gitu. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, si SpongeBob ini bercandanya tuh terlalu berlebihan. That's why some of the friends SpongeBob ini teman-temannya menjauh karena jokesnya juga berlebihan gitu loh. Terus endingnya SpongeBob ini nyanyi, dia mengakui kesalahannya dan dia sadar kalau dia nggak akan menang lagi. Judul lagunya itu Ripped Pants. Coba saya mau bantu share screen lagunya dan episode tentang apa. Yang jelas ini itu beneran kamu sudah pernah nonton di TV, di Global TV ataupun berseliweran di dalam YouTube kamu. Pasti at least pernah lah ya dengar episode atau judul lagu ini gitu. Kalau kamu nggak tahu, kayak where do you live? Are you living under a rock? Something like that. Kayak gitu loh. Oke. Judulnya tadi apa? Ripped Pants. Oke, ini saya mau share screen.
Bentar. Sersan. Ya udah kelihatan belum? Nah ini. Itu hanya kartun aja. Don't take it seriously. Nggak usah nganggap serius. Apaan sih kok celananya robek gitu. But take the moral value guys. Ambil pesan moralnya aja. Jangan contoh. Jangan tiba-tiba kamu merobek celana kamu sendiri dengan sengaja. Oke. It's a bad joke and it's not cool enough guys. Itu nggak keren. Yang ada kamu jadi malu kan kalau celana kamu robek. Kalau kamu nggak robek nggak malu. Maybe there's something wrong in your brain I think. Ya itu. Oke. Bentar-bentar. Nih sebentar. Ada yang salah kayaknya. Oke, kayaknya share screen-nya nggak usah optimizing video bla bla. Ini pakainya aja. But the pain feels so much worse. Oke, ini ya. Kembali lagi ke dalam kisi-kisinya. Kisi-kisinya ini cukup gampang dan gamblang sekali menjelaskan apa yang ada dalam teks. Jadi tolong perhatikan dengan serius. Untuk soal nomor satu itu berkaitan dengan social function atau purpose-nya. Remember, because this is a narrative text, karena ini adalah narrative text-nya, sehingga social function-nya atau purpose-nya, purpose dalam kurung social function-nya di sini menggunakan kata kata kunci atau keyword-nya yaitu adalah to entertain, yang artinya adalah untuk menghibur. Dan juga to amuse ini adalah apa ya istilahnya kayak keywordnya yang bisa kamu gunakan untuk mengerjakan tipe soal berjenis purpose. Juga sama untuk menghibur juga. Menghibur pembaca gitu. Bukan menghibur apa-apa gitu. Enggak ya guys. Tapi itu atau menghibur pembacanya. Oke? Terus untuk soal nomor dua, ini adalah bagian dari complication. Remember, dari generic structure-nya native text kan pakai orcorejo nih. Orientation, complication, resolution, and also coda. Coda itu optional, nggak harus ada. Karena judulnya tadi adalah repents, berarti complication-nya apa? Coba cari deh di sumber apapun yang yang berkaitan dengan repent tadi. Simpulkan mana bagian complication-nya. Even though nanti akan terpampang jelas kok dalam teksnya. Nanti masih ada bagian complication-nya dalam paragraf apa, tapi yang jelas daripada nunggu lama-lama, cari sendiri referensinya. Nah, itu. Nah, ini adalah persamaan kata atau kamu bisa menyebutkan dengan sinonim. Si, sorry, sinonim. Like this. Persamaan kata-kata yang memiliki katanya tuh, apa sih? Kata yang memiliki arti yang mirip atau sama. Nah, akan saya spill ya guys. But in Indonesia of course, kamu harus diminta untuk yang bahasa Inggrisnya. Khawatir, khawatir, bertanya-tanya, atau ingin tahunya besar. Terus semangat, sama lelah, dan yang terakhir adalah bingung. Nah, ini adalah spillan jawabannya in Indonesia. But still, you need to find out the correct synonym in English, oke? Jadi silakan cari terjemahannya dalam bahasa Inggris, cari sinonimnya sebanyak-banyaknya, memorize. The more vocabulary you know, the more you are easy to answer all of this question. Masih berkutat tentang moral apa namanya Revenge tadi. Ini ada moral dari ceritanya, moral dari cerita yang bisa diterapkan di kehidupan nyata, sama pesan moral dari lagunya tadi. Coba diamati, terus sambungkan dengan pesan moral yang kamu dapatkan. Kemudian juga bisa disambungkan dengan kehidupan nyata. Lalu dengan lagunya tadi, apa sih pesan yang bisa kamu ambil dari lagunya si Bestie SpongeBob? Tuh. Oke guys ya, terus nomor ini sudah beralih ke dalam nomor berapa? Nomor 5, 6. Oke, ke nomor 7 kita cari nomor tujuhnya. Kita tujuhnya ada di exposition text. Oke,
To be honest guys, untuk tipe soal exposition text yang nomor 7 dan 8, 9, 10 ini, kalian sudah pernah mengerjakan. Silakan buka lagi lembar ulangannya. Itu adalah soal yang saya masukkan ke dalam ulangan akhir semester ini. Tapi nggak bisa yang 100% sama. Ada beberapa yang sudah saya kasih modifikasi. Tujuannya ini biar kamu tuh bisa baca, belajar, bisa baca lebih jelas, lebih detail. Yang jelas soal nomor satu, sorry nomor 6 dari pilihan ganda ini, mana mousku? Mouse-nya misalnya nggak tahu ini. Oke, mouse-nya sudah ketemu. Sekarang yang exposition-nya ini, kamu disuruh untuk mencari tujuan. Nah, guys, ketemu lagi nih dengan tujuan. Tujuan itu purpose ya. Karena tujuannya adalah purpose, berarti di sini kamu disuruh untuk nomor 7 ini disuruh mencari tujuan dari exposition text. Remember, if it's exposition text, then the keyword start with to persuade. Misalnya kayak gini. To persuade, yang artinya untuk mengajak atau untuk memengaruhi, itu ya. Jadi silakan dipahami lebih detail, cuma menghafalkan keyword dua aja ini. To persuade, to entertain, atau to amuse. Masa kamu masih bingung aja membedakan? Jangan sampai salah. To persuade adalah keywordnya, tapi karena ini exposition dan ini cukup, ya let's say ini cukup kompleks, cukup ribet, jadi kamu harus pahami inti dari teksnya. Silakan baca, tipsnya adalah baca paragraf pertama. Pertama, kalimat terakhir. Nah, ini akan ketemu yang namanya thesis statement. Nah, thesis statement ini berfungsi untuk merangkum semua argumen-argumen yang sudah kamu tuliskan di paragraf selanjutnya. Itu dirangkum menjadi ide pokok atau main idea dan terletak di paragraf pertama, kalimat terakhir. Understand? Yes, itu. Terus ini juga soal nomor 8 menentukan judul yang tepat dari teks eksposisi. Karena judulnya tidak tertera dengan eksplisit, maka kamu harus menentukan alias menyimpulkan. Gimana caranya? Caranya adalah satu, kamu harus membaca dulu. Read, wajib membaca. Tapi membacanya nggak usah semuanya guys, ini ada triknya. Kalau mengerjakan SNBT, TKA juga sama. Nantinya kamu kelas 11 tapi harus sudah berlatih ya, karena ini sangat penting banget untuk mengerjakan tipe soal literasi bahasa Inggris. Tipe soal untuk mencari judul yang tepat itu adalah read paragraph. Read paragrafnya aja, tapi hanya first sentence. First sentence. And at some point, kalau kamu sudah membaca setiap paragraf di masing-masing kalimat pertamanya, jika kamu sudah memahami apa yang dimaksud dalam teks tadi, kamu bisa kok menyimpulkan judul teks dari teks eksposisi. Selain mencari judul juga, tipe kayak soal kayak gini tuh juga bisa mencari ide pokok sebuah teks. Oke, walaupun yang diminta adalah judul, tapi ini tes strateginya juga bisa dicari atau digunakan untuk mengetahui ide pokok dari sebuah teks. Ini nanti akan ketemu dengan saya lagi, insya Allah kalau misalnya SNPT atau TK-nya saya yang menjadi tentornya. Kalau diizinkan sama Pak Kepala dan Ibu Waka. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah berkaitan dengan sinonim lagi. Nah, sinonimnya ini agak beda dengan sinonim yang deskriptif teks tadi, guys. Karena sinonimnya ini yang dicari adalah yang bukan. Ingat-ingat, yang bukan. Yang bukan yang kamu pilih, jangan yang iya kamu pilih. Dan ini masih pilihan ganda saja. Jawabannya hanya satu. Misalnya, soalnya adalah manakah dari berikut ini yang bukan sinonim dari good? Bukan sinonim. Pilihannya ada A, misalnya kind, well, terus mm, 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 apa namanya? Evil, terus
pro, dan sebagainya. Yang bukan yang mana? Yang tidak, kalau misalnya good yang dicari. Jawabannya adalah yang evil. Yang tidak, ya. Nah, berarti yang lainnya ini memiliki arti sama dengan good. Yang bukan, diingat-ingat. Nah, ini masuk lagi ke dalam pilihan ganda. Ini adalah bagian dari exposition text yang mencari tentang modal verb khusus untuk Fatur Rahman Al-Ghazali. Jangan sampai salah membaca. Jangan membaca dengan istilah gondol mayit. Tapi yang benar adalah modal verb. Ya, Fatur. Ingat-ingat ya, Li. Modal verb anak-anak jumlahnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah can. Can itu berarti bisa. Tapi bisanya menyampaikan di masa sekarang alias present. Ada lagi could, temennya can. Tapi ini bisa cuman untuk masa lampau past. Terus kalau satu lagi yang akan alias will. Itu akan. Yang terjadi di masa depan. Future. Ada lagi yang must. Mas, minta satenya 100 tusuk. Itu artinya wajib. Berarti yang harus. Harus. Remember. Dan yang should alias seharusnya. Ini yang fardu kifayah. Seharusnya. Seharusnya. Boleh ya, boleh. Oke, itu. Karena di sini menentukan yang could, berarti kamu harus fokus yang ini aja. Contohnya gimana, Miss? Contohnya seperti ini. My father could could cook could cook lobster when he was young. Nih, ayahku bisa memasak lobster ketika dia masih muda. Atau gini aja. Ya itu, ya itu. Ayahku bisa memasak lobster ketika dia masih muda. Alias kalau muda aja bisanya, tuanya masih dilakukan. Kayak gitu intinya. Itu quote ya. Jadi fokus ke quote-nya ini, cari pernyataan yang cocok banget digunakan modal verb tambahan could. Oke, nomor 10. Sekarang nomor 11-nya kita kembali lagi ke dalam exposition text. Nah, ini disajikan sebuah teks exposition tentang learning E. Ya, ini sudah pernah kamu kerjakan juga. Pokoknya soalnya itu sudah pernah kamu kerjakan dan soalnya ini belum pernah saya bahas. Tugas terakhir exposition yang belum pernah saya bahas. Silahkan dicek lagi buku tulisnya. Saya akan bahas lagi soalnya. Oke, kita lanjut aja soal nomor 13 sampai 11 ini dari yang pernah kamu kerjakan. Kita lanjut ke soal 14 di atasnya. 14, 15, 16, 17. Ini kembali ke descriptive text lagi. Untuk soal nomor 14 sampai nomor 17, apa ini? 17 ya, benar. 17, sorry. Nomor 14 sampai 17 ini dari sebuah teks Disney yang saya modifikasi. Dan kamu bisa mengakses teksnya ini dari buku Ruang Guru TKA. Sekarang kalau dikasih kesempatan untuk ke perpus, cari buku ini. Siapa tahu kamu masih ada yang punya di perpustakaan. Pokok intinya tentang sebuah Disney princess yang rambutnya panjang sampai berpuluh-puluh meter itu. Rambutnya blonde, bukan blonde, tapi blonde. And she has a stepmom. Dia punya ibu tiri yang cukup strict parent. Dan intinya di dalam cerita ini nggak akan saya samakan persis dengan Disney ya. Tapi saya modifikasi dan juga adaptasi bahwa nanti Rapunzelnya akan menjadi seorang pengusaha sampo. Tuh. Soal nomor 14 dan sekian ini adalah masuk tipe soal PG kompleks ya, diingat-ingat. Untuk soal nomor 14 ini, nanti kamu disuruh mencari karakternya, karakter main utamanya. Karena adalah tentang Rapunzel, berarti kamu nggak boleh berfokus sama Disney princessnya. Tapi kamu harus pahami betul tentang teksnya, karena ini ada modifikasinya guys. Rapunzelnya tuh kayak jadi
Ada deh gitu. Saya hampir aja masuk jawabannya. Silakan baca dan silakan dicari bukunya. Kan ketemu. Soal nomor 15-nya ini berkaitan dengan motivasinya. Kan tadi saya bilang kalau Rapunzelnya di sini sudah menjadi bukan princess lagi tapi menjadi pembuat shampoo. Nah, ini kakak motivasinya apa? Kok dia ingin menggapai cita-citanya untuk menjadi pembuat shampoo? Itu nomor 16. Nah, mencari dan juga menyimpulkan karakter dari sebuah cerita. Saya kan tadi bilang kalau karakternya ada dua, Rapunzel sama ibunya. Ibunya ini agak iya, saya nggak bisa bilang karakternya. Tapi yang jelas, kamu harus menyimpulkan karakter dari ibunya ini. Nomor 16. Ibunya, the mother. Nah, ini. Oke. Nah, soal sudah, karena ini menyimpulkan, berarti bisa dikatakan kalau dalam teksnya itu tidak bisa disampaikan dengan detail. Kamu harus menyimpulkan sendiri bagaimana karakter ibunya. Oke, terus untuk nomor 17 pesan moralnya. Ini juga sama ya guys, karena ini bertipe naratif teks. Naratif teks itu kan ada struktur yang namanya koda. However, struktur teks koda ini tidak wajib ada. Dan tipe soal Rapunzel ini juga tidak ada kodanya. Kamu harus menyimpulkan sendiri pesan moralnya. Anggapannya kamu punya mimpi, tapi ibu kamu harus me, apa istilahnya kayak nggak diizinkan. Lantas kira-kira pesan moralnya apa? Nggak gitu ceritanya. Kamu punya mimpi menjadi seorang dokter, ingin menjadi seorang pengrajin sampo. Ibu kamu menolak, kamu disuruh untuk menjadi dokter aja. Kesepil. Terus gimana respon kamu dan apakah kamu akan berhenti menuruti ibumu atau kamu akan justru tetap menjadi pengrajin sampo sesuai dengan mimpimu? Itu toh. Terus kemudian kamu sukses bla 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 apa pesan moralnya? Itu kah pesan moralnya harus harus apa harus durhaka sama orang tua gitu. Nah, udah ya. Nah, itu adalah soal nomor 17. Nah, kita kembali lagi ke soal yang bagi kompleks nomor 18, 19. Ini sudah nggak pakai teks lagi, tapi ini mengukur kemampuan kalian secara basic knowledge, basic understanding about native text. Mulai dari definisinya, kemudian juga ada struktur teksnya, dan lain sebagainya. Untuk soal nomor 17 ini, sorry 18 ini, em, oh, sorry guys. Nomor 18 ini tuh harusnya exposition. Oke, saya akan ubah ya. Nomor 18 ini nggak ada. Oke. Harusnya dia masuk ke exposition text. Harusnya nomor 18 ini masuk ke exposition text. Jadi di bawah ini ada nomor 18. Nanti akan saya kirimkan filenya. Nah, 18 ini kamu disuruh untuk menentukan generic structure dari exposition text. Wes, mosok sik gak iso. Wes tak kei soalnya loh iki. Wes saya nggak akan bahas lagi. Buka bukunya, buka catatannya, buka PowerPoint yang pernah saya kasih. Ini untuk PGK yang nomor 18. Oke, sekarang nomor 19 kita harusnya yang 19 ini yang naratif harusnya, tapi kok nggak sama. Jadi nggak apa lah ya, jangan jangan ber berfokus sama ini ya. Nomor 19 ini tadi mana? Ini. Ya, ini. Nomor 19 ini harusnya yang sesuai itu yang ini. Ini jangan ini. Nah, ini. Nomor 19 kamu disuruh untuk mencari complication dari penggalan cerita. Disuruh cari yang complication. Complication. Ingat-ingat. Karena ini complication berarti berkutatnya atau berkaitan dengan permasalahan yang timbul dari sebuah cerita. Oke, itu gampang juga. 19 ya, ini bukan 18, saya revisi. Nomor 19 yang ini nggak ada. Karena nomor 19 itu adalah naratif. Oke, sekarang nomor 20. Oke guys, nomor 20 ini sudah PGK yang terakhir ya. Dan PGK yang terakhir ini, oh iya iya ya. PGK yang terakhir ini adalah yang ini, alias ini adalah nomor 20.
Menentukan connective word similarity, contrast, cause, and effects. Saya sudah pernah memberikan contoh bagaimana pelambangan dari masing-masing ini. Kalau similarity lambangnya adalah ini. Sama. Kontras itu berbanding terbalik lambangnya ini. Tuh. Kalau cause and effects itu biasanya berkaitan dengan ini. Sorry. Alias kelanjutan. Gitu. Kalau similarity contohnya ada and, also, terus dan teman-teman yang lain. Kontras itu yang berbanding terbalik, berarti yang memiliki kalimat positif, ada kalimat negatif, contohnya pakai however, even talk, even though, kemudian ada although, terus ada but, ada apa lagi? Even though, although, dan teman-teman yang lain saya juga lupa. Kamu kemarin hafal 15 itu ya. Terus cause and effect berarti itu adalah sebab dan akibat. Ada sebabnya, ada akibatnya. Yang paling sering dipakai adalah because. Because of. Terus due to. Hence, jadi. Dan seterusnya. So. Dan teman-temannya. Oke? Silakan dihafalkan dia masuk kategori apa? Similarity, contrast, or cause and effects. Ingat-ingat ya. Karena ini nanti akan masuk ke dalam tipe soal pilihan ganda kompleks. Tapi untuk pilihan ganda kompleks nomor 20 ini akan berkutat mengenai connective words yang kontras. Kontras saja. Jadi ya udah itu kamu tolong silakan apa guys? Dipahami dengan betul. Ada tiga ya jenis-jenisnya. Sebenarnya nggak cuma tiga aja sih, banyak banget. Tapi saya spesifikasikan tiga aja. Karena kalau banyak-banyak nanti kamu akan mumet. Oke, ini adalah lambang-lambangnya. Sorry. Oke, yang terakhir adalah yang berkelanjutan ya. Silakan belajar. Oke, kita akan lanjut. Sorry. Iya benar deh. Oke, ini keliru guys. Iki no carry egg. Nah, lu kok gini? Ini aja. Kelanjutan ya, cause and effects. Oke, thank you very much. Kita akan lanjut ke dalam pilihan sorry, untuk matching. Matchingnya saya nomor 21. Matchingnya ini masih berkaitan dengan connective words, cuman bedanya ini kamu disuruh untuk mencocokkan. Yang similarity yang mana? Misalnya kalau similarity itu adalah and also, berarti similarity kamu gabungkan ke sama and sama also. Terus kalau misalnya sama cause and effect, apa gitu. Contohnya kayak gitu ya, saya kasih contoh wes. Saya ambil mau pakai even though, terus due to, dan apa ya namanya? Furthermore, misalnya furthermore. Nah, ini. Tapi pilihannya kan ngajak kan, kamu harus ngedrag juga. Ngedrag itu kayak ngenarik gitu toh. Terus ini misalnya yang even though ini saya kasih di sini bundar, oh gini. Itu adalah similar. Terus yang ininya adalah kontras, itu kontras. Ya, yang paling bawah sendiri adalah cause and effect kayak gitu. Silakan kamu drag sesuai dengan yang tepat. Contoh aja ya, ini bukan soal yang asli. Nah, ini silakan di drag bener apa enggak kalau kayak gini? Enggak lah, jelas salah. Even though tuh masuknya yang kontras. Due to masuknya yang cause and effect. Kalau furthermore masuknya yang eh enggak. Ini furthermore masuknya cause and effect. Jadi ini maksudnya N aja. Ya nanti bisa masuk ke similar. Begitu. Contoh ya, nak. Enggak semuanya ini adalah soal. Tapi ya, it could be. There's always a possibility. There's a possibility. Nomor 21. Sekarang nomor 22. Nomor 22 ini juga connective word lagi. Cuman bedanya kalau ini adalah ada pernyataannya. Ada pernyataan yang disajikan. Disajikan. Oke. Nanti kamu silakan cari konektif yang tepat. Saran saya belajar lagi tipe soal atau pelatihan soal yang kamu pernah kerjakan tentang connective words. Oke?
Oke, nomor 22 sudah. Kan kita kembali ke nomor 23 di atas. Menjodohkan dengan generic structure sesuai dengan definisinya. Remember guys, kalau generic structure itu ada orcorejo bagi yang naratif. Kalau yang exposition ada tier. Terus itu berarti kamu harus menggabungkan yang tepat. Tapi nomor 23 ini khusus untuk tipe soal naratif teks. Ingat ya, ini naratif teks. 24 ini di bawah, tanda PGK yang saya taruh bawah ini, menjodohkan dengan judul naratif dengan tipe teks yang tepat. Masih ingat dengan PowerPoint yang udah pernah saya kasih, itu kan ada beberapa tipe teks dari naratif teks. Ada folklore, folktale, legend, fable, science, dan sebagainya itu. Nah, nanti ada tiga tipe teks yang berbeda, silakan kamu cocokkan dengan judul yang tepat. Misalnya kalau folktale atau cerita rakyat atau daerah itu berarti kayak Timun Mas atau Bawang Merah Bawang Putih. Legenda berarti kayak legenda terbentuknya Candi Prambanan. Terus kalau misalnya fairy tale itu berarti yang ada peri-perinya. Contohnya kayak kalau ada peri-perinya berarti apa ya guys? Cinderella gitu. Nah, itu ya tipe-tipenya kamu silakan cocokkan dengan tipe yang tepat. Udah 4 selesai, nomor 25, where are you 25? Nah, yang di bawah. Menjodohkan dengan modal verbs yang tepat, tadi udah saya jelaskan ada 5. Can, could, should, must, and will ada 5. Baca lagi ada di atas. Nomor 26-nya, mana ya 26? 26 kayaknya sudah masuk pilihan kan, sorry, salah kayaknya. Nah, ini dia. Benar salah di sini. Mencari informasi yang tepat dari pernyataan yang diberikan. Guys, karena ini berhubungan dengan TKA, dan tipe benar salah ini selalu berkaitan dengan pernyataan yang ada dalam soal. Kemudian kamu harus cocokkan dan juga validasi berdasarkan apa yang ada dalam teks kebenarannya. Walaupun sejatinya dalam pernyataannya Miss Erin belikan itu tidak akan pernah serta-merta plek ketiplek dengan teks. Paham? Nggak akan pernah sama persis kalau ada dalam teks A, bisa jadi dalam pernyataannya akan ada modifikasi. Jadi kayak A1, A2, kayak gitu. Tapi kamu harus ngecek. Ngeceknya gimana? Kalau tipe-tipe soal kayak benar salah seperti ini, pernyataannya itu kalau nggak salah ya pasti benar. Ya kan? Ada yang pernyataannya true, ada yang pernyataannya false. Gimana cara validasinya? Yang pertama, kamu harus membaca soal. Wajib nggak pakai tanya. Wajib. Kamu kalau baca teks dulu itu keliru. Yang sebenarnya tuh baca soal dulu. Setelah baca soal, tentukan keywordnya, tentukan keywordnya atau lagi dibahas apa. Kalau lagi misalnya sedang membahas waterfall, misalnya waterfall. Nah, ini membahas tentang apa itu? Air terjun. Nah, kamu berarti harus cari kata kunci kata waterfall ini dalam teks. Jangan kamu bacakan semuanya. Baru kalau kamu udah ketemu baca dan tentukan apakah pernyataannya itu benar atau salah. Meskipun nggak sama persis, tapi kadang-kadang saya sinonimkan. Misalnya kayak contohnya kata important. Artinya kan penting. Tapi important itu artinya banyak. Important juga bisa berarti essential. Terus ada lagi crucial dan teman-temannya yang lain. Viral. Nah, ini contohnya. Di dalam teks misalnya, reading a book is important skill for every person gitu. Tapi dalam pernyataannya, uh, reading book is an essential skill to be possessed in every single person. Kan nggak sama persis tuh. Tapi intinya sama, membahas tentang pentingnya membaca. So, pernyataan tersebut adalah true. Saya tuliskan mas contohnya. Ki kurang lebih nih piye guru ini. Contoh satu. Ini dalam teks, dalam kurung teks. Oke, dalam teksnya seperti ini. Reading is one of important skill in every human being. Contohnya seperti ini dalam teks. Tapi dalam pernyataannya, contohnya seperti apa? Person, sorry.
Reading is an essential skill to be possessed, possessed in every person. Nah, kalau dalam teks kan pakai important nih guys, tuh. Tapi kalau dalam pernyataannya pakai essential. Meskipun nggak sama persis kayak dalam teksnya tadi, tapi kan di sini memiliki makna yang sama, yang berarti penting. Jadi nomor pernyataan ini jawabannya adalah true. Tapi juga bisa, ini pernyataannya dalam teks seperti ini. Saya modifikasi lagi. Reading, reading is a skill that everyone uh not everyone apa ya kayak doesn't have everyone should not have it because lack of motivation misalnya. Kayak gini. Bisa juga ada soal tipe kayak gini. Tapi kamu harus pahami kalau ini adalah one should not have it berarti pernyataan ini adalah gitu. Ini berlaku tidak hanya soal nomor 26 sampai 30, tapi semua tipe soal benar salah dalam bahasa Inggris, dari exposition dan juga yang naratif. Kalau expositionnya itu berkaitan tentang nomor soal nomor ini kelas 12 ini. Nah, kalau kelas 11 ini berkaitan dengan sosial media, berkaitan dengan penggunaan sosial media. Terus itu yang exposition text ya. Kalau yang narrative text-nya berkaitan dengan boneka kayu dari boneka kayu ya itu. Judulnya Pinocchio. Sudah pernah kamu kerjakan teksnya saat kamu libur TK kelas. Silahkan dicek lagi soal-soalnya. Saya anggap bisa untuk benar salahnya, jadi kita lewati. Kita akan lanjut ke dalam isi. Udah nomornya sudah mau habis nih guys, nomor 36 sampai 38 dan juga nomor 39 sampai 40. Oke, untuk isi yang pertama nomor 36 ini berkaitan dengan Harry Potter. I'm a big fan of Harry Potter dan kamu juga sudah saya kenalkan dengan Harry Potter. Harapannya kamu juga bisa memiliki interest yang sama dengan saya. Let's discuss. Kita akan diskusi tentang Harry Potter kapanpun kalau kamu punya pertanyaan. Cause I am the expert. Saya kayak ahlinya tentang Harry Potter. Saya everything about Harry Potter, I'm totally obsessed. Saya sudah nonton Harry Potter sejak saya SMP. Jadi sampai tua pun, sampai umur 24 ini saya sudah katam lah istilahnya tentang cerita-cerita Harry Potter tadi. Intinya Harry Potter ini udah pernah kamu kerjakan juga dalam tugas yang berjudul The Three Brothers. Itu adalah cuplikan satu singkatnya cerita dalam dunia Harry Potter. Tapi kalau yang ini, isinya ini berkaitan dengan sekolahnya alias Hogwarts-nya. Remember, kalau sekolah dalam Hogwarts ini memiliki 4 asrama. Asramanya adalah Gryffindor. Gryffindor ini yang tentang yang lion. Terus ada Hufflepuff. Hufflepuff ini yang apa ya? Apa sih? Badger atau musang yang mengambilkan kesetiaan atau keloyalitasan. Kalau yang Ravenclaw, Raven itu kan sebenarnya gagak ya. Tapi lambangnya Ravenclaw itu adalah eagle. Terus yang terakhir adalah Slytherin. Slytherin. Dan ngomong-ngomong saya itu masuknya di house Slytherin guys. Unfortunately. Tapi I'm proud of my house and asrama, right? Saya kan bangga sekali dengan apapun yang merepresentasikan tentang karakternya saya, yaitu Slytherin. Maybe there's ambitious thing in my in my own kayak gitu. Jadi mungkin saya adalah orang Slytherin guys ya. Nah ini, nah kamu disuruh untuk mencari informasi yang ada dalam teks seputar History of Hogwarts. Tapi untuk soal yang nomor 38 sendiri, untuk soal nomor 38 ini kamu harus merefleksikan ke dalam diri kamu sendiri. Gryffindor melambangkan keberanian, Hufflepuff melambangkan tentang keloyalanmu.
keberanian, terus loyalmu, loyal atau apa ya, kayak dipercaya apa enggak kamu tuh orangnya. Ravenclaw itu adalah smart atau cerdas. Dan Slytherin menggambarkan tentang ambisius. Ini kalau anak AY ini selalu bilang, cuning-cuning, dih males banget gak sih guys, kamu tuh apaan sih bilang cuning-cuning gitu. Cunning, gak boleh bilang cuning, cunning, alias cerdas tapi licik. Kita pakai strategi ya, bukan licik tapi pakai strategi. Itu, kamu masuk yang mana? Pilih salah satu dan jabarkan alasanmu yang tepat. Itu. Nomor 36 sampai 38. Terus yang terakhir adalah soal nomor 39 sampai 40. Ini hanya mencari informasi dalam teks saja. Kamu nggak usah bingung, nggak usah buat, nggak usah bingung. Mikir ini, mikir kata-kata ini, Miss bingung. Nggak. Ini ada dalam teks, tapi yang jelas harus dipahami dengan betul. Kuncinya adalah di essay. Saya bisa naikkan nilaimu adalah saat di essay. Karena di CBT-nya saya hanya terima jadi soal dan jawaban. Sorry. Cuma dikasih tahu jawabannya aja berapa persen kamu. Kalau kamu misalnya jelek, saya ngangkatnya di essay. Tapi essaymu elek, guys. Essaymu kurang bagus. Saya nggak mau tahu kamu nggak dapat rapor. Mas capek. Saya sudah mengingatkan berkali-kali. Saya bikinkan video ini. Saya juga udah bahas di kelas juga. Kurang apa lagi? Coba adakah guru yang seperti saya yang membahas per satu-satu kasih tips soal seperti ini? Kalau ada, alhamdulillah bersyukur. Kalau nggak ada, appreciate me would be better. Mengapresiasi seorang guru yang effortnya nggak main-main untuk kalian semuanya. Tapi ini semuanya tuh nggak usah khawatir karena saya sangat bangga kalau kamu dapat nilai yang bagus. Jadi, dari ke-40 soal ini, harapannya semua bisa mengerjakan dengan lancar. Gak ada satupun kendala yang kamu hadapi ketika kamu mengerjakan. Dan yang paling penting nilainya juga bagus. Oke, CPT bagus, esainya juga bagus. Itu adalah kado terindah yang kalian berikan kepada saya, semua-semua anak kelas 11 angkatan kedua. Oke guys, that's all for me. Selamat bekerja, selamat belajar. Silakan kalau ada yang tanyakan kurang paham, please chat ke Miss Erin. Nah, Miss chatnya saya nggak mau kalau Japri. Kalau Japri itu saya cenderung tidak menjawab karena bertumpuk banyak banget. Jadi silakan chatnya di grup saja. Kalau misalnya nggak bisa dihubungi, nggak ada yang menjawab, silakan guru kecilnya telepon Miss Erin, nanti insya Allah akan saya angkat. Oke? Cukup sekian dari saya guys. Semoga bisa bermanfaat dan belajar dengan rajin. Doanya Miss Erin untuk kalian semuanya. Saya akhiri. Thank you very much for your very nice attention guys. Goodbye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.